Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Maka di antara macam-macam karamah dapat kita ketahui bahwa karamah itu ada yang berwujud pengetahuan dan kasyaf, yakni mengetahui rahasia yang gaib, seperti halnya seseorang dapat mendengar sesuatu yang tidak dapat didengar oleh selain dia, atau dapat melihat sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh orang lain, baik dalam keadaan jaga maupun tidur. Atau dia mengetahui apa yang tidak diketahui oleh orang lain, seperti halnya yang telah terjadi pada wali-wali Allah yang al-haq. Dan karamah juga ada yang berwujud kemampuan dan mengetahui bagaimana cara mempengaruhi. Oke, ikhwani fiddin, a'azzani Allah. Sebagai contoh saya bawakan untuk macam yang pertama, seperti halnya ucapan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Waktu itu Umar berkata, "Wahai pasukan, berlindunglah ke balik bukit," kepada pasukan. Yang dimana pada waktu itu beliau, yakni Umar bin Al-Khattab, berada di kota Madinah, sedangkan pasukan yang dimaksud itu berada di daerah Masyrik, tepatnya di negeri Sam. Ini adalah contoh yang pertama. Dan contoh yang kedua, pemberitaan yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa bayi yang berada dalam kandungan istrinya adalah perempuan. Juga berita yang disampaikan oleh Umar bin Al-Khattab tentang orang yang akan lahir dari anak keturunannya menjadi orang yang adil. Dan juga kisah tentang orang yang menemani Nabi Musa alaihi salam dan pengetahuannya tentang kondisi pemuda laki-laki. Sedangkan contoh untuk macam yang kedua, yaitu kisah tentang orang yang mempunyai pengetahuan Alkitab. Dia dapat membawa singgasana milik Ratu Balqis kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan juga kisah Ashabul Kahfi itu menjadi contoh di sini. Kisah Maryam dan kisah Khalid bin Al-Walid yang minum racun tetapi tidak terjadi bahaya pada dirinya. Dan di antara karamah yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah yang dijelaskan tentang kehamilan Maryam tanpa melalui hubungan dengan laki-laki manapun. Apa yang disebutkan di dalam surah Al-Kahfi tentang Ashabul Kahfi juga termasuk di dalamnya. Dan kisah orang saleh yang mendampingi Nabi Musa dan kisah tentang Dzulqarnain. Semua itu menjadi contoh daripada karamah-karamah waliullah, orang-orang yang dicintai dan diridhai oleh Allah Jalla wa Ala. Ada lagi beberapa contoh karamah yang disebutkan dengan sanad-sanad sahih dari para sahabat dan para kaum tabi'in, yakni adalah seperti Umar bin Al-Khattab dapat melihat pasukan kaum muslimin padahal ia sedang berada di atas mimbar kota Madinah, dan pasukan yang diseru sedang berada di Nahawan, di wilayah Masyrik, negeri Syam, di mana pada saat itu beliau menyeru kepada pasukan itu yang tadi kita ceritakan, "Wahai pasukan, berlindunglah kalian ke balik bukit." Nah, pasukan itu pun mendengar dan dapat memahami arahan dari Umar yang waktu itu di kota Madinah. Ini jelas ya, sehingga dapat selamat dari tipu muslihat.
musuh yang pada waktu itu menyerang mereka. Maka ikhwan fiddin, azani Allah wa iyyakum ajmain. Dan cukup banyak Al-Quran memberitakan tentang karomah-karomah wali Allah. Dan juga dalam al-hadis atau sanad-sanad yang sahih yang datang dari para sahabat yang thiqah dan kaum tabi'in, tabi'ut tabi'in yang thiqah. Maka dari sini bahwa karomah tetap ada pada umat ini hingga hari kiamat. Selagi kewalian tentunya dengan syarat-syaratnya masih ada pada mereka, maka para wali Allah Jalla wa'ala itu adalah orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa dan beriman tentunya hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Mereka tidak mengklaim kewalian, dan kewalian mereka tidak membuat mereka meninggalkan sedikit pun dari kewajiban-kewajiban agama dan tidak bertentangan dengan ajaran agama. Inilah waliullah, dan itulah ciri daripada waliullah. Jadi wali itu setiap orang yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala dan orang yang beriman dengan sebenar-benarnya keimanannya. Dia mengerjakan ketaatan dan menjauhi segala larangan. Na'am, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Barakallahu fikum ajmain.